Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman kelas F yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi asas fakta sunt servanda pada perjanjian pranikah. Adapun anggota kelompok saya adalah Iskia Pasaribu, Chris H.G. Syanturi, dan Muhammad Fahri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk Iskia membacakan materi yang pertama. Kepada Iskia dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya, apa itu perjanjian? Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut sebagai verbintenis, yang berasal dari kata kerja verbinden, memiliki arti ikatan atau hubungan. Oleh karenanya, verbintenis disebut juga sebagai hubungan hukum. Dalam KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa perjanjian harus terdiri dari dua orang atau lebih. Subjekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Layaknya suatu perjanjian, tidak hanya mengatur tentang formalitas syahnya perjanjian saja, tetapi secara material harus mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, sanksi, serta pilihan penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di antara keduanya. Oleh karenanya, peranan kontrak atau perjanjian menjadi sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan. Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian, para pihak harus sama-sama memiliki itikat baik dan memberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan. Sebab perjanjian ini akan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang sepakat membuatnya. Salah satu asas yang ada dalam perjanjian atau kontrak yang akan kita bahas adalah asas fakta sunt servanda. Nah, asas fakta sunt servanda atau asas kepastian hukum adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, di mana para pihak yang membuat kontrak itu harus melakukan atau melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Istilah fakta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati atau agreements must be kept. Norma yang terkandung dalam hukum positif rumasannya menjadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Fahri. Hubungan perjanjian dengan pernikahan. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah akhlaknya dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian pranikah itu sendiri. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa perjanjian pranikah merupakan hal yang tabu
dan tidak sesuai dengan hakikat tujuan pernikahan karena identik dengan ketidakpercayaan, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak perlu dibuat. Tetapi mengingat zaman yang semakin maju dan masyarakat yang semakin kritis, di mana kini kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan tidak lagi menjadi kaum yang lemah, tetapi perempuan juga dapat mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tentunya tidak melindungi kepentingan masing-masing calon suami istri dari hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan berlangsung, dari kemungkinan terburuk seperti perceraian. Maka perjanjian pranikah dapat menjadi pertimbangan ketika sebelum menuju gerbang pernikahan. Penerapan asas fakta sunt servanda pada perjanjian pernikah. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab adalah muaddah, janji, iktifak, kesepakatan, akad atau kontrak. Secara terminologis, menurut Ian Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS Purwadarminto, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana perjanjian akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya. Namun kalau sudah dibuat, bagaimana hukum memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian pranikah itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda. Di antaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma'ruf, dan di antaranya ada yang tidak perlu ditepati. Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung pada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini, ulama membagi syarat itu menjadi 3, yakni sebagai berikut. Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syarat. Artinya, syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasulnya. Misalnya, suami istri bergaul secara baik, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya, dan istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu. Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan pihak yang berjanji terkait dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya. 2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi. Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudrat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami istri. Mestinya suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberi mahar, memisahkan diri dari istrinya, atau istri yang harus memberi nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak beranak. Istri mensyaratkan suami menceraikan istrinya terlebih dahulu. Suami menyarankan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta istrinya mencari nafkah yang tidak halal. Dalam hal syarat bentuk ini, maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi. Dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Hagai. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
salinan putusan MK nomor 69 garing PUU 13 garing 2015 pasal 29 UU nomor 1 tahun 1974 menentukan 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan sipil perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan syarat-syarat dan perjanjian pranikah di atas tersebut, para pihak yang membuat kontrak itu harus melakukan atau melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Hal ini merupakan penerapan dari asas Fakta Sunt Servanda yang mengikat suatu perjanjian dan termasuk perjanjian pranikah yang sudah dibahas di atas tadi. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Manfaat perjanjian pranikah. Adapun manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain A. Tentang pemisahan harta kekayaan. Jadi tidak ada harta gono gini. Syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan. Kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak lagi bisa bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini. B. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta. Bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya pencampuran harta, pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. C. Tentang pemisahan hutang. Jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian. D. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut, terutama mengenai masalah biaya hidup anak. Juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa. Berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin. E. Kepastian hak asuh anak mendidik. Anak memang bukan tugas satu pihak dalam rumah tangga, namun merupakan tugas dari suami dan istri. Akan tetapi, masa depan yang tak dapat terbaca tak akan menutup kemungkinan jika akan terjadi perceraian. Saat perceraian tak dapat dicegah, hak asuh anak biasanya menjadi hal yang sangat krusial. Jika memiliki surat perjanjian pranikah, tentunya telah diatur poin-poin yang menjelaskan mengenai biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sang anak lainnya. Dengan ini akan mempermudah pembagian tanggung jawab saat pasangan telah berpisah, sebab sudah ada perjanjian di awal yang telah dibuat. Kesimpulan. 1. Salah satu asas yang mengikat dalam suatu perjanjian adalah asas Fakta Sunt Servanda atau asas kepastian hukum, yang merupakan bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, di mana para pihak yang membuat kontrak itu harus melakukan atau melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Istilah Fakta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati. Norma yang terkandung dalam hukum positif rumusannya menjadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. 2. Pernikahan bukan hanya menyangkut keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, tetapi juga melibatkan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Hal tersebut juga termasuk harta bawaan maupun urusan utang piutang antara suami istri, di mana untuk melindungi harta masing-masing dan ini sudah menjadi substansi perjanjian itu sendiri dan demi kenyamanan kedua belah pihak perlu adanya surat perjanjian. 3. Kepastian hak asuh anak mendidik anak memang bukan tugas satu pihak dalam rumah tangga, namun merupakan tugas dari suami dan istri. Akan tetapi, masa depan yang tak dapat terbaca akan menutup kemungkinan jika akan terjadi perceraian. Saat perceraian tak dapat dicegah, hak asuh anak biasanya menjadi hal yang sangat krusial. 4. Dalam perjanjian pranikah, penerapan asas Fakta Sunt Servanda sangat mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.
dan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut harus atau wajib melakukan atau melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang sudah disepakati, seperti dia mentaati undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan Satria. Baik, terima kasih atas presentasi dari rekan-rekan kelompok 4. Saya sebagai moderator kelompok 4 tentang materi tentang asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Terlebih terkurang, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian atau dalam presentasi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.